Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah, salatan wa tasliman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita perbanyak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku hamba yang lemah ini tidak boleh jenuh-jenuhnya dan tidak boleh bosan-bosannya senantiasa mensyukuri atas segala anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat pada malam yang mulia ini, Allah berikan kita bisa dapat berkumpul di musala Dusun 3 Sikuningan ini dalam rangka momentum memperingati Isra Mi'raj sekaligus penyambutan bulan suci bulan Ramadan. Kemudian selawat beriring salam tentu tercurah kepada penghulu alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Kampung beserta jajaran, dalam hal ini ada berhadir Bapak Sekdes, kemudian juga Bapak Kepala Dusun beserta jajaran dan perangkat, juga teristimewa yang terhormat Bapak BPG beserta jajaran, Bapak Kepala Lorong, juga yang kami hormati para haji, ibu hajah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Juga yang kami hormati tentunya Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj 1442 Hijriah di Musalla Dusun Sikuningan yang kita cintai ini. Juga yang kami muliakan Imam Musalla, Imam Masjid, pengurus syarak, para ustadz ustazah cerdik pandai yang ada di Kampung Gunung Lagan yang kita cintai ini. Hadirin Bapak Ibu, sebelum kami memulai, sedikit kami memperkenalkan diri, karena musalla ini tidak asing lagi bagi kami pada dasarnya. Nama kami Rasid Bancin, kalau dengan gelar Haji Muhammad Rasid Bancin, Sarjana Sosial Islam. Kami lahir di Lipat Kajang 5 April 1986, menyelesaikan pendidikan SD di Kampung Silatong, Khaki kita sebut. Kemudian lalu sekolah saya di Batu Korong lebih kurang 4 tahun. Lalu saya menyambung ke pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah selama 3 tahun. Lalu sebelum kami ke Mesir, pernah juga saya cari-cari pengalaman di Medan lebih kurang sekitar 6 bulan. Lalu saya berangkat ke Mesir, ke Kairo, di Universitas Al-Azhar Mesir selama 4 tahun. Kemudian status kami sebagai wira swasta. Wira swasta dalam hal ini kami juga pengurus ibadah haji dan umroh. Maka kalau ada anugerah tadi kami sebutkan, ada nikmat Allah, salah satu kepada kami, Allah berikan kami bisa ke tanah suci berulang-ulang. Itu satu anugerah. Mungkin di Aceh Singkil ini belum ada orang yang naik haji 8 kali. Saya alhamdulillah sudah 8 kali naik haji. Tapi alhamdulillah juga Bapak Ibu, bukan karena uangnya saya tidak punya rezekinya, tapi Allah berikan kesempatan untuk mendampingi orang. Begitu juga umrah. Alhamdulillah juga ada beberapa orang yang kami bawa umrah dalam setiap tahunnya. Jadi saya rasa perkenalan kami sudah jelas. Dan saya tinggal di Kampung Sepadan. Sepadan ini Kecamatan Runding atau disebut dengan Terandah. Kalau jalannya dulu lewat Jambi Baru sebelum Polsek belok ke kiri. Saya di sana sudah 12 tahun sebagai dai perbatasan. Alhamdulillah juga kami mendirikan sebuah pesantren. Pesantren ini kami sebut namanya Darul Rahmah Sepadan. Santrinya lebih kurang 700 orang dari 5 provinsi yang sekolah di sana. Dan juga alhamdulillah santri kami sudah ada yang lulus ke Mesir, Universitas Al-Azhar Kairo.
Alhamdulillah juga saya 4 tahun di Mesir, pernah mendapat beasiswa Pemda Aceh Singkil, dan mendiang Pak Bupati pernah saya bawa naik haji ke Baitullah, mendiang Makmur Shah Putra Bancin. Kemudian karena saya tadi merasa putra daerah Aceh Singkil, maka saya bangun sebuah sekolah lagi di Kampung Silatong, namanya pesantren Darul Rasid, dengan luas lokasi 6 hektar. Jadi saya rasa sudah jelas perkenalan kita. Saya ini masih muda Bapak Ibu, umur 34 tahun, tapi karena mungkin sedikit muka kami bermutu, bermuka tua, jadi nampak sudah 40 tahun ke atas. Karena mengingat kami ini masih muda, otomatis cara pembawaan kami ini belum mungkin seperti guru-guru kita. Mungkin nanti kami terlalu kasar, atau mungkin retorika, intonasi bahasa masih ketinggalan zaman. Mungkin ora pas sesuai dengan budaya kita di dusun Sikuningan Enda. Maka kepada Allah kuharapkan ampunanna, kepada Bapak Ibu kiranya terlebih dahulu kami menundukkan kepala yang satu beserta jari 10 kiranya diberikan kemaafan. Hadirin Bapak Ibu, tanpa terasa kita engkau berada di tanggal 7 bulan Sa'ban. Tandana kita lebih kurang 22 wahinai atau 23 wahinai memasuki bulan Ramadan. Dan mengingat tong den mang enda kita bulan Isra, maka para bon enda cituk kami menyampaikan tentang tema Isra dan Mi'raj. Kade Isra, kade Mi'raj. Isra ialah perjalanan dari kota Makkah menuju Al-Aqsa di malam hari. Kendaraannya Burak, didampingi 2 malaikat Jibril dan Mikail. Rasulullah ini diperjalankan sangat cepat, waktunya cuma lailan, sebahagian malam. Kemudian apa Mi'raj? Mi'raj ialah naik dari Masjid Al-Aqsa menuju langit pertama, lanjut langit ke-7, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Hikmahnya apa? Apa fungsinya Isra dan Mi'raj? Dalam ayat yang dibacakan qori kita tadi jelas, linuriyahu min ayatina, supaya Rasulullah ini dihibur, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab kita tahu sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, Rasulullah terus ditimpa dengan musibah. Ada 2 orang yang meninggal dunia yang Rasulullah sangat sayangi, dan sangat terpukul mental Rasulullah ketika meninggal. Pertama istrinya dan juga pamannya. Hadirin Bapak Ibu, kita tahu istrinya lah pemodal, penyokong utama dakwahnya, yang melindungi dakwah Rasulullah tentu pamannya. Hadirin Bapak Ibu, maka dalam kesempatan kali ini itulah tadi sekelumit perbedaan Isra dan Mi'raj. Lantas apa hikmahnya selain tadi Rasulullah diperlihatkan kebesaran Allah? Tentu juga Isra Mi'raj ini menjemput kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, hijrah, zakat, kemudian juga amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya Bapak Ibu. Namun satu sisi, saya kalau disuruh cerita Isra Mi'raj, lebih tertarik saya memang untuk masuk tentang pendidikan atau akademik. Kenapa Isra Mi'raj ini? Ternyata secara iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, Isra itu untuk memerintahkan umat manusia sebetulnya untuk mengkaji agar ada pesawat terbang. Kendaraannya kita tahu Burak. Burak itu apa artinya? Barkun, kilat. Kilat itu apa? Bisa saja jet, bisa saja Boeing, bisa saja Airbus. Maka ayat diawali tadi pakai kata-kata subhana, lapas tasbih. Kenapa diawali dengan kalimat masdar? Di lain ayat Allah pakai fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawat. Di lain ayat Allah menggunakan fi'il amar,
Sabbihisma rabbikal a'la. Di lain ayat pakai fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawat. Menunjukkan Bapak Ibu, kejadian yang akan diceritakan ini di luar nalar manusia tidak mampu menerima. Maka diawali lapas tasbih. Ya Allah, kade penahan ceritakan kobe surah Isra Mi'raj indah, kami percaya Maha suci Engkau ya Allah. Maka diawali lapas tasbih Bapak Ibu. Dengan doa naik kendaraan, kade doa naik motor, naik Honda, naik pesawat, subhanalladzi sakhkhara lana. Kita awali dengan lapas tasbih. Setiap kalak yang lakum haji wa umrah pengidahku khatam doa ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa Bapak Ibu? Sebab bayangkan enda pesawat dibawanya 455 orang ditambah kru lebih kurang 500 orang, barang setiap jamaah sampai 75 kilo. Pesawat ini saja apturnya minatnya lebih kurang 32 ton. Bayangkan besi bisa Allah terbangkan dari bandara Kuala Namu menuju bandara King Abdul Aziz dalam tempo 8 jam 20 menit Bapak Ibu. Ratusan ton di dalamnya, di luar logika. Kenapa bisa terbang? Maka dianjurkan sunat hukumnya, tolonglah baca doa naik kendaraan. Maha suci Engkau ya Allah, taklukkan ko manuk-manuken, burung enda, taklukkan ko pesawat ini bisa terbang Bapak Ibu. Maka hikmah Isra dan Mi'raj menurut kami, Isra supaya ada pesawat terbang, Mi'raj